Makanya sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada sahabat yatim Indonesia yang sudah satu membantu saya dan keluarga saya gitu ya. Jadi sangat sahabat yatim ini dalam hidup saya ini penuh arti lah. Tapi ada satu pesan yang pernah saya dengar bahwa janganlah kalian meminta agar beban di pundak kalian itu dihilangkan. Tapi mintalah kepada Allah agar diberikan pundak yang kuat gitu. Kalau kamu sekarang mungkin ada di asrama, kamu jangan pernah berkecil hati. Karena apa? Kamu dan anak lain yang di luar asrama pun kamu spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Rais Endut yang orang yang luar biasa yang nggak ada di dunia ini di acara bincang sahabat. Ya. Kali ini saya udah ketemu sama orang yang seharusnya nggak ada di sini, tapi sekarang ada di sini dia. Orang-orang jauh nih, ada orang-orang yang luar biasa hebat-hebatnya. Dia adalah kepala asrama di sahabat yatim. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol, kita tanya namanya siapa, dari mana asalnya, supaya ntar pulang kita ongkosin. Bukan gitu? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abi. Waalaikumsalam. Nih dengan Abi apa nih? Abi Alimato. Wah, Abi Alimato. Yang ini dari Tadi Bang tadi di di sini kan? Abi, tolong kita perkenalan dulu ya. Siap. Dulu nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini baru pertama kali saya ikut podcast begini ya. Nama saya Alimato. Saya dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Iya. Tapi jadi kepala asrama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi jauh sekali nih kita merantau ya. Provinsi beda provinsi. Iya. Beda provinsi. Ini kalau ini sebenarnya tadi saya nggak mau nanya sebenarnya. Saya aja nggak tahu saya siapa Bang saya. Kenapa saya di sini ya? Boleh nggak nih Bang kenalan Bang? Oh, silakan. Lihat. Boleh punya tanda pengenal itu apa itu? ATM Pak? Bukan, ini apa ya? Buat parkir Bang. Ya, silakan Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Bincang Sahabat, perkenalkan nama saya Muhammad Rijal Al-Faruq. Saya kebetulan diamanahkan oleh Yayasan Sahabat Yatim Indonesia untuk menjadi kepala asrama di cabang Samarinda Suryanata lebih tepatnya. Begitu Bang Rais. Ini dari Samarinda, yang ini Abang Ali dari Makassar. Tempatnya Makassar tapi rumahnya sebenarnya di Bau-Bau gitu. Tapi bukan bau saya kan? Bukan. Bukan bau ini kan? Bukan juga. Kalau ente udah gak usah dibilangin. Ngomongnya beneran ya. Emang bener bau. Pakai masker. Ya, pakai masker. Ini jadi makin seru nih saya nih. Aduh. Ini dari kedua abi-abi ini, maaf ya saya panggil abi aja ya. Iya. Soalnya kalau saya panggil abang-abang kayaknya Siap. tapi udah kita lebih tepatnya dipanggilnya mas-mas. mas. Iya. Kan belum terlalu tua. Gimana kalau saya panggil mas? Iya. Abang aja atau Pesan bakso berapa? abi aja abi Ya, kan siap, silakan. Ini ngomong-ngomong Bi, tuh kayaknya tua banget ya. Iya, Iya, makanya saya agak risih kalau Agak dipanggil risih Abi. panggil Umur abi. saya 20 tahun juga belum. Saya ber-17. Gimana nih ya? Sisanya. Mas Ali, kita Siap, panggil Mas siap, Ali aja. siap, siap. Mas Ali. Mas Ali. Biasanya kalau di sana tuh dipanggilnya bahasa Daeng, bau-bau apa itu? Daeng, ya. Itu biasa, Pak. Ya. Pak aja. Oh, Pak. Pak. Kalau bentuk anak mudanya? Untuk abang. Nah, misalnya. abang aja. Abang. Jadi kalau keren. di kampus itu senior Bang itu Bang. Dinda gitu. Oh, Dinda. Bang. Laki-laki panggil Dinda. Iya, biasa itu rata semua laki-laki perempuan. Kalau perempuan boleh Yunda. Oh, Yunda. Kalau untuk yang senior ya. Tapi kalau yang cowok Dinda. Iya, Dinda. Itu rata biar dia Oh gitu ya? senior. Oke. Junior laki-laki, perempuan. Kalau dia yang lebih senior dia panggilnya Dinda gitu. Dinda. Itu ya. Oh, yang ini Bang. Apa Bang? Jadi nggak pantas deh Bang. Iya. Aduh. Itu ada gimana ya?
Oh begitu. Iya, iya, Mungkin iya, supaya iya. lebih akrab. Lebih ya. akrab bener. Tapi Oke. jangan akrabin ini, jangan diakrabin. Jangan. Karena- Jangan panggil saya Dinda. Saya kayak gimana gitu, aduh. Ini kalau boleh tanya sejak kapan bisa menjadi kepala asrama? Kalau aku sendirinya sebenarnya belum jadi kepas ini karena masih training kemarin. training. Satu minggu. 1 minggu ini. Dan beruntung sekali langsung diajak di kegiatan ini luar biasa sekali. Alhamdulillah. Insya Allah. Berarti baru nih ceritanya Ya, nih. baru. Tapi udah menikah kan? Sudah. Kalau ini mah udah 5 kali saya tahu. Ini Salah, Bang. Nama aku udah Kalau bang gimana? Bang gimana bang? udah lama jadi. Ya, jadi gini Bang Rais. Kalau saya kebetulan sebelum jadi kepala asrama sudah apa ya bahasanya ya, udah berkecimpung di dunia Yayasan Sahabat Yatim itu dari 2013, Bang 2013. Rais. Ya. Jadi waktu itu saya menjabat sebagai marketing, terus marketing cabang juga ditempatkan di Kalimantan, di Surabaya ya Bang Rais ya. Terus sempat vakum karena ada usaha sendiri dan akhirnya 2020 awal diamanahkan lagi untuk jadi kepala asrama Sahabat Yatim Indonesia gitu Bang Rais. Jadi sekarang kurang lebih 2 tahun lebih lah ya. 2 tahun di Iya, asramanya kurang ya. lebih jadi kepala asramanya ya. Kepala asrama, tapi di Sahabat kantornya Yatim seperti udah lama dari 2013. 2013. Ya. Berarti lagi masih baru-barunya tuh ya Sahabat Yatim lagi. Ya, betul Bang Rais baru-baru itu. Benar-benar luar biasa. Terus nih Bang Ali kok bisa kepikiran gitu pengen ngelamar jadi kepala asrama gini. Itu awal gimana itu? Iya ini menarik sebenarnya ceritanya. Jadi kan saya aslinya dari Bau-Bau ini ya. Terus tiba-tiba ada penerimaan mahasiswa pasca sarjana di Makassar kan, di Universitas Negeri Makassar gitu. Jadi saya langsung ngomong sama istri, Mi, boleh nggak saya lanjut dulu S2? Gitu. Setelah, tapi biayanya gimana Bi? Udah jalan aja dulu, gitu ya. Kan kebetulan sebelum itu kita sudah kerja juga, jadi karyawan kan. Jadi uang dari situ ditabung supaya bisa untuk biaya S2 tadi. Ya. Kemudian berangkatlah saya dari Bau-Bau menuju Makassar. Ya. Jadi saya lebih dulu jalan kan di Makassarnya kan sama istri. Tapi mendaftarnya kan lewat online semua, verifikasinya selesai online. Jadi tiba di Makassar itu sudah lulus saya. Jadi saya kenapa harus lebih dulu ke Makassar supaya cari kerja? Ya nanti buat biaya Ya, S1-nya. S2-nya ya. Jadi kan saya tidak mau sih sebenarnya, cuman belum kepikiran untuk cari beasiswa. Saya punya feeling harus mandiri gitu. Ya, jadi otomatis tiba di Makassar saya harus akrab dengan Instagram, Facebook ya. Jadi lowongan kerja itu saya share semua, saya ikuti semua loker di Makassar. Ketemulah ini Yayasan Sahabat Yatim membuka lowongan pekerjaan kepala asrama dengan fasilitas yang masya Allah waktu itu ya, mulai dari semuanya ditanggung, tinggal di situ tuh. Tertariklah saya, tapi sudah ada beberapa lamaran yang saya masukkan di sekolah-sekolah. Kan saya backgroundnya guru nih, gitu. Semuanya setelah saya keterima di sini wawancara kemarin, semua yang sudah saya daftar itu saya cancel semuanya. Saya tidak mau, saya fokus kayak ini bagus, ini potensi ini buat saya gitu. Setelah kirim berkas diterima sama HRD pusat ya, langsung beliau bertanya, ini kan kalian pisah ini sama istri, bapak di Makassar, istri di Bau-Bau, apakah nanti istri keberatan kalau dibawa ke Makassar? Saya tidak langsung menjawab itu kan, langsung telepon istri, ini bagaimana ini, ada persyaratan dari yayasan harus seperti ini. Karena mungkin waktu itu juga ya istri saya juga punya keinginan untuk segera bertemu, ya artinya kan lama ini kan kita iya, bertemu saya atau bertemu siapa? Bang Rais. Iya gitu lah, rindu kan gitu. Ini dia nggak ngerti nih. Iya, Saya masih cilik. Ya udah, jadi langsung sepakat setelah
lanjut tahap selanjutnya dan dibawa ke istri ke Makassar. Setelah itu langsung ikut training dan bisa sampai sekarang. Itu sudah lebih satu minggu lebih. Tuh, luar biasa. Nah kalau ini mah saya bingung tanyanya sebenarnya. Gitu. Saya biasa di luar, bukan luar biasa. Tapi gini Bang ya, abang ini kan dulu awalnya memang udah di sini ya kan. Otomatis yang namanya di kantor itu kan lebih enak ibarat kata gitu. Ketimbang kok bisa-bisanya gitu mau nongolnya jadi kepala asrama itu bagaimana itu? Jadi ceritanya begitu, Bang. Ya udah. Kan belum, Bang. Kan awalnya jadi saya ceritain. Boleh cerita sejarah dikit, Bang? Jangan banyak kebanyakan ya kalau. Aduh. Kebanyakan dia mah. Boleh saya cerita sedikit, Bang? Boleh. Nah, jadi begini, Bang Rais. Jadi saya setelah tahun 2017 itu kan saya sempat vakum. Karena saya ada usaha saya dan saya harus fokus untuk milih salah satu. Daripada saya berkhianat dengan salah satu, mending saya lepaskan salah satu. Dan akhirnya karena dulu cita-cita saya pengusaha, Bang Rais. Cita-cita saya jadi pengusaha, akhirnya saya pelan-pelan wujudin tuh punya usaha waktu itu tahu pedas ya. Setelah saya di Sahabat Yatim waktu itu jadi marketing, punya usaha tahu pedas dari 1 gerobak. Alhamdulillah berhasil naik ke 2 gerobak, Bang Rais gitu. Nah, kan butuh fokus nih, apalagi saya ya punya amanah juga di Sahabat Yatim, terus harus punya konsekuensi untuk usaha yang saya rintis kan. Makanya saya bilang nggak bisa. Akhirnya saya dengan dengan rasa berat hati juga, akhirnya saya putuskan untuk vakum dulu di dunia yayasan di Sahabat Yatim karena sayang usaha yang sudah saya rintis ini kalau ditinggal begitu saja karena langsung dilepaskan ke karyawan gitu aja nggak bisa, Bang Rais gitu. Akhirnya saya fokus. Tapi istri saya masih di Sahabat Yatim karena saya kebetulan sama istri alhamdulillah berjodoh di Sahabat Yatim Indonesia. Jadi saya sebagai marketing, istri saya sebagai FO dan naik jadi waktu itu kepala FO di kantor pusat, sempat juga saya kan di pusat juga. Ketemulah kita gitu. Baru begini, Pak Mewan. Lihat saya kan, oh ini yang saya cari orangnya. Waktu itu dia ngeliat juga gitu, ngeliat. Nggak tahu ya saya, dia takutnya dia nggak mau ngeliat, sekilas tahu udah, oh ini kali jodoh gua tahun. Kayaknya waktu itu belum cuci mata ya. Apa pakai kacamata ya? Ya kira-kira gitu, Pak Rais. Nah itu setelah usaha saya berjalan, alhamdulillah itu sampai punya 15 cabang, Bang Rais, 15 gerobak. Saya punya waktu itu sekitar 25 karyawan, ya kan? Nah itu terjadilah efek-efek awal-awal corona, Bang Rais. Harga bahan baku melambung tinggi dan pondasi usaha saya belum kuat. Karena apa? Saya kan ya namanya jiwa muda ya, Bang Rais, ya nafsu pengen buka. Udah berhasil satu, buka cabang lagi, akhirnya pondasi kita nggak kuat. Harga-harga pas melambung tinggi seperti itu, kitanya nggak siap dan akhirnya nombokin terus, kan keuntungannya nombokin terus karena harga-harganya nggak stabil kan. Akhirnya corona gitu, corona tambah hancur-hancuran kita, ya semua sektor ekonomi kan kena. Makanya ya sudah. Kalau diteruskan ini sama aja bunuh diri, saya bilang usaha saya. Makanya ya sudah dengan ya berterima kasih kepada semua yang pernah bekerja sama saya. Saya bilang usaha saya putuskan untuk saya akhiri dulu. Ya mungkin suatu saat kita nggak tahu ya, tapi untuk sekarang kita nggak bisa lanjut, saya bilang kayak gitu. Dan akhirnya ada setelah saya vakum usaha kira-kira berapa bulan ya, kurang lebih 1, 2, 3 bulan mungkin ada tawaran gitu dari Sahabat Yatim gitu, Bang Rais. Dan kebetulan posisi saya waktu itu memang nganggur karena usaha saya berhenti dan saya belum kerja. Kena corona juga? Iya, kurang lebih. Akhirnya ada tawaran. Waktu itu sebetulnya ada pilihan, ada 2 pilihan juga, Bang Rais, selain jadi kepala asrama, yaitu sebagai FR. Tapi megang FR Jabodetabek, kepala FR Jabodetabek. Tapi saya kan bilang udah pernah, karena saya kan dulunya waktu di Sahabat Yatim marketing, ya maksudnya masih satu inilah sama FR gitu. Saya mau coba
challenge baru, tantangan baru Bang Rais. Ada lowongan jadi kepala asrama di Banjarmasin waktu itu langsung. Di Banjarmasin, akhirnya kita diskusi, saya sama istrinya Bang Rais, istri saya maksud saya. Istri saya Bang Rais gitu, saya diskusi bagaimana ternyata sudah kita ambil keputusan untuk ambil itu. Dan saya juga kan diskusi sama orang tua saya. Kebetulan orang tua saya pun adalah mantan kepala asrama juga Bang Rais. Berkecimpung dari awal Sahabat Yatim berdiri. Udah punya Mereka basic setuju, jadi ya kebetulan. Makanya sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Sahabat Yatim Indonesia yang sudah satu membantu saya dan keluarga saya gitu ya. Jadi sangat Sahabat Yatim ini dalam hidup saya ini penuh arti lah. Banyak kisah-kisah termasuk keluarga saya ya, adik saya ya. Itu Iim Ihsan Ibrahim sempat jadi IT juga di sini ya kan. Tuh itunya kenal tuh mungkin tuh operator. Apanya? Anunya. Apanya? Ya, sempat jadi IT. Kadang-kadang kalau ngomong. Jangan ke situ pikirannya. Gitu ya. Terus adik saya sempat jadi di asrama juga, orang tua saya di asrama juga. Ya begitulah kira-kira Bang Rais. Challenge baru yang saya ambil untuk jadi kepala asrama itu sebetulnya. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Waktu itu istri kaget nggak kalau situ mau ngambil challenge ini jadi kepala asrama? Oh saking kagetnya dia ngomong, wow. Gitu. Saking kagetnya tuh. Saking kagetnya tuh. Aduh. Berarti juga sama Bang Ali waktu itu istri juga sama kaget juga. Kaget sih sebenarnya, tapi dia kaget tapi berharap gitu. Jadi kan kayak perasaannya kan bahagia kemudian campur sedih kan. Kalau ini memang udah bukan sedih lagi nih Mas. Saya nangis dari mana-mana tuh Bang Rais, mata, hidung, mulut. Ya Allah, Kita ini Bang Rais challenge-nya tuh lebih ke arah kan harus langsung terbang nih. Iya. Nah, sementara ya kan mungkin ya kami nih berharap ya yang mungkin yang dekat-dekat dulu, Jabodetabek mungkin, tapi ya qadarullah Allah tunjukkan tempatkan kami langsung nyebrang ke Kalimantan di Banjarmasin. Kalimantan Selatan. Cuma kan sekarang di Samarinda kan? Nah, Itu bagaimana tuh bisa pindah apa soalnya nggak betah gitu maksudnya? Bukan Kalau dulu. nggak betah ngomong sekarang saya. naikin gaji. Ya itu ada ceritanya lagi Oh, itu. ceritanya panjangan nih. Aduh, nggak Singkatnya. cukup ini 3 hari 3 malam kan nggak cukup. Oh jadi Ya, Bang, gitu. jadi langsung dipindahin ya ke Betul. Samarinda. Tapi nggak jauh dari situ juga kan Samarinda? Beda provinsi, Oh, Bang provinsi. Rais. Samarinda bukannya temennya Samarono? Enggak, dia Kalau- sama tinggi. Sama rendah ya. Samarinda. Kira-kira gitu, Bang Rais. Ya Bang Ali sekarang kan berarti Bang Ali sekarang lagi lagi training ya Bang Ali ya? Berarti di sana masih ada kepas yang lama Masih ada. Oh jadi nanti kalau Bang Ali udah oke ya baru kepas yang ini dipindahkan Iya, ibarat kata langsung. gitu. Iya. Di sana ada berapa anak Bang Ali? Kalau di Makassar sendiri ada 2 anak mukim. Anak gitu. mukim. 2. Tapi kalau yang si adik ya, yang Hah? di luar itu kan ada 20 anak. Oh ada 20 anak. Jadi yang bermukim itu ada 2, yang di luar itu ada Iya, 20 20 anak. anak. Ah, tetap diasuhnya oleh Yayasan yayasan saya ini. masih Oh. dibawa. Kemarin juga waktu baru selesai kegiatan si adik, Di sana. sekitar 20 anak itu dengan orang tuanya mereka datang menerima santunan ya. Santunan itu. Yayasan Sahabat Yatim. Itu kalau Abang Bang di Samarinda gimana? Waduh, banyak Bang. Oh, iya. Banyak. Sampai ngitungnya susah berapa ya? Itu kira 10 mungkin ya Bang ya. Anak-anak ada berapa? Ada 4. Tambah. Banyak. Itu anak Abang kan dihitung juga dong di saya. Jadi kalau asrama Samarinda nih yang saya pegang nih kebetulan kan sama perempuan Bang Rais. Jadi, Abang Ali laki-laki. Perempuan juga. Perempuan juga. Oh juga. sama nih. Sama ya. satu nasib gitu Bang Rais. Makanya Ya. harus betul hati-hati. Asrama Hati-hati. perempuan kebetulan anaknya ada 10 jumlahnya Bang Rais. Mulai dari usia TK sampai SMK. Iya. Itu kira-kira. Wah, luar biasa. Nah, awalnya Abang Ali mah kan baru pasti kan Iya. kadang kok bagaimana ya tantangan ini kan ibaratnya tantangan. Iya. Tantangan yang terjadi udah jadi kepala asrama otomatis kan Bang Ali belum itu sekarang memang baru nih. Kira-kira pas Abang Ali masuk ke asrama ini terus ketemu sama anak-anak disuruh ngurusin anak-anak
Bang Ali gimana perasaannya waktu itu? Ketika waktu itu? Iya, jadi kan gini Bang ya. Sebenarnya kan saya kan sebelum ikut training kan saya punya pikiran itu ya. Mungkin anaknya ini banyak. Karena kan yayasan sahabat yatim. Berarti mengumpulkan mungkin anak-anak jalanan gitu ya. Tapi ketika ketemu dengan kepasnya yang sekarang ya, yang dulu, beliau bilang, kan saya tanya, Bi, ini berapa ya jumlah anaknya? 2. Bisa kaget kan? Tapi juga kayak kecil ini gitu. Hanya 2 kan? Tapi setelah training berjalan itu saya lihat kayaknya susah ini. Karena memang walaupun 2 ini tapi karakternya juga beda. Beda. Ada yang rajin, ada yang ya kaum rebahan, boleh dibilang kan hanya tidur kemudian malas begitu. Kecuali disuruh baru bergerak, ya kurang inisiatif dan lain sebagainya gitu. Dan saya langsung berpikir ini kayaknya menjadi tantangan nanti kalau misalnya saya menjadi kopas di sini begitu sebenarnya kalau saya lihat. Biasa. Kalau yang ini kan saya walaupun saya tanya kan memang dia udah pasti jawabannya wah gampang itu. Gampang ya. Nggak ada tantangan. Saya nggak ada yang begitu, Bang. Saya juga gak susah, Bang. Ngerasa susah juga toh. Bagaimana Bang? Gimana Bang? Ya, jadi gini Bang Rais. Sebetulnya tantangan ini lebih cara kita mulai beradaptasi, Bang Rais ya. Dari kehidupan kita yang asalnya ya rumah tangga biasa, terus terjun ke dunia pengasuhan gitu Bang Rais. Ya, ada anak-anak di asrama yang kita asuh ya. Jadi kita nih menjadi orang tua asuh buat mereka di asrama ya. Jadi itu ya luar biasa ya. Apalagi kita tahu sendiri masing-masing orang, masing-masing anak karakternya kan beda-beda Bang Rais. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kita, bagaimana cara kita beradaptasi mengayomi mereka seperti ke anak yang TK seperti apa, SD seperti apa, SMP, kan itu nggak bisa disamakan Bang Rais. Nah itu, dan kita sebagai kayak kepala asrama terutama jangan pernah berhenti untuk selalu beradaptasi dengan cara belajar Bang Rais. Makanya alhamdulillah apalagi sahabat yatim Indonesia memberikan kita peluang untuk selalu belajar dengan mengikuti seminar-seminar Bang Rais. Nah itu alhamdulillah saya sendiri sudah punya sekitar 15-20 sertifikat mungkin. Nah, dan itu alhamdulillah dikasih apresiasi Bang Rais dari sahabat yatim. Gadein aja ke bank itu. Kira-kira enggak ya? Bukan sertifikat tanah Bang Rais. Lebih ke arah sertifikat motor. Aduh, gitu Bang Rais. orang yang satu ini luar biasa nih kalau ngomong. Saya ini kalau saya pasangan sama beliau sebenarnya. Karena belajar dari beliau Iya, belajar. harus belajar. Tahu saya memang dia dari dulu memang senangnya sama anak-anak. iya. Kalau sama nenek nggak demen dia. Saya tahu memang. Nenek saya nggak bisa diajak Tapi kan tapi semua di sana dari TK, SD ada ya? TK, SD lengkap, SMP, SMK lengkap SMK. Bang Rais. Yang paling besar SMK kelas berapa? Kelas 3. Berarti udah memulai ya, udah. Dia di asrama kurang lebih sudah sekitar 6 tahun Bang Rais. Ya, dari kelas 1 SMP sampai sekarang kelas 3 SMK. Ya. Itu wah juga ya, berarti udah banyak juga ya. Ya alhamdulillah. Berarti terbantukan juga sama yang udah besar. Alhamdulillah kalau misalkan dari segi pengertian memang beda ya, bisa dibedakan antara anak-anak yang lama dengan yang baru. Karena kan untuk yang baru ya dunia baru ya kan, suasana baru buat mereka ya kan. Apalagi yang baru usia bulanan atau baru setahun aja masih perlu beradaptasi. Nah, kalau yang sudah tahunan di asrama alhamdulillah sedikit banyaknya mereka ini sudah tahu apa saja peraturan di asrama, terus soal bagaimana cara mereka untuk bersikap dengan abi uminya, dengan teman-temannya. Ya alhamdulillah, tapi kita juga terus harus selalu mengarahkan mereka, jangan sampai mereka ya salah ini dalam pengambilan sikap gitu, Bang. Bang Ali di sana anaknya itu maksudnya yang 2 orang ini SMA, SD, SMP ini. Kalau yang paling kakak itu SMP baru masuk. Yang satunya lagi kelas 4 SD. Iya, ini kan ada 20 orang yang jadi si adik ini. Iya.
memang dari mereka ini tidak mau ada yang tinggal di pemukiman itu Asrama. di asrama. Ya. Belum ada yang itu Belum ada juga ya, Tapi inisiatif. banyak kan yang baru dua orang ini aja ya. Nah, belum lama juga kali di situ ya. Iya. Belum lama ya. Itu kan sebenarnya dulu banyak sebenarnya di bisalah memenuhi standar dari yayasan kan sekitar 10 orang. Tapi karena di Makassar itu sudah 3 kali pindah asrama, gitu, 3 kali pindah-pindah kan. Dan itu biasanya tidak bertahan lama, paling lama itu 1 tahun atau 1 tahun lebih pindah lagi karena banjir kan. Nah, dari sekarang ini yang terakhir yang dirasa mungkin lebih bagus lebih karena memang dia tinggi juga dia posisinya itu. Posisi tinggi juga. Gitu. Nah, Bang Ali kan walaupun Bang Ali ini masih training, berarti kan Bang Ali karena Bang Ali udah ngelihat situasi di asrama, otomatis Bang Ali juga punya gue pengen nanti kalau mau jadi ketua asrama, gue harus punya metode untuk mendidik anak-anak. Kira-kira Bang Ali punya nggak metode itu? Nah ini juga sama nih. Nanti ini Ya, saya ini baca. juga, ya, Bang Mubarok. Ya, ini pertanyaannya gue harus diidin. Apa mungkin ini dulu kali yang mau jawab? Apa mau langsung? Beliau dulu kayaknya. Ya, enakan dia dulu ya, karena ini orang pengalaman sih. Iya. Ya. Dia kan punya jam terbangnya Jam lebih tinggi. terbangnya lebih tinggi, bener. harus banyak. Menurut abang gimana? Ya oke sih emang. Kalau menurut saya emang gitu. Gitu ya, Pak? Kayaknya saya belum ngomong. Ya belum. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kira-kira, Bang. Iya. Apa Paham gimana kan ya? Nggak paham saya. Pertanyaan apa, Bang Rais? Buset. Metode Oke. mendidik anak seperti apa kira-kira yang diterapkan di sini? Jadi begini, Bang Rais. Nih kita serius dulu ya. Iya, Serius. Ya, kurang lebih kira-kira seperti itulah. Apabila kita mungkin masing-masing abi-abi di asrama ya, mungkin punya cara penerapan atau metode berbeda-beda. Tapi kan kita lihat juga dari situasi kondisi yang ada di asrama kita nih seperti apa, karena kan kita yang paling tahu, yang lebih tahu lah, dalam arti karena kita penanggung jawabnya, Bang Rais. Nah, oleh sebab itu maka metode yang saya terapkan ke anak-anak nih masing-masing ini berbeda-beda, Bang Rais. Karena kalau kita sama ratakan antara usia TK, SD, SMP, SMK nggak bakal ketemu. Ya. Nah, jadi pola penerapannya seperti apa untuk yang TK dan SD, bagaimana cara mereka untuk bisa kita kasih contoh. Dalam arti ya Rasulullah juga kan mengajarkan dengan contoh ya. Nah, kita kasih contoh itu seperti apa? Misalkan kita suruh, "Hei, kamu nyapu." Padahal dia cara nyapu pun nggak tahu. Iya. Nah, bagaimana caranya? Kita ajari dulu. Misalkan nama dia Nur ya. Nur, kalau kamu menyapu, nih sapu seperti ini. Apabila kamu lihat ada sampah atau misalkan ini, kita ajarkan. Kita ambil sampahnya, kita buang. Mereka kan lihat nih. Ada nasi nih bekas makan atau apa, misalkan namanya anak-anak kan makan mungkin masih berserakan. Kita sapu. Nah, makin lama terbentuk di pola pikir mereka untuk ternyata kalau ada sampah kita harus ambil ya. Ada nasi kita harus pungut atau kita buang ke tempat sampah. Kira-kira seperti itu kita kasih contoh dulu mereka, Bang Rais. Otomatis nanti akan terbangun bagaimana cara mereka berpikir, menerapkan di kehidupan mereka. Begitupun dengan cara sholat, ibadah ya. Misalkan mereka mau sholat. Kan nggak ada anak yang kalau nggak diajarkan cara sholat, tahu dia cara sholat. Harus diajarkan dan dengan contoh. Bukan hanya kita ajarkan tapi tanpa praktek. Nah, oleh sebab itu kita kasih contoh. Kalau kita mau ngasih contoh, ya kita perlihatkan kamu ada kan temannya yang lebih tua. Kamu kalau mau sholat, lihat kakaknya, mungkin yang SMP, usia SD ngeliat yang SMP gitu kan. Nah, yang SMK juga bisa dilihat cara sholatnya gimana. Nah, kamu bisa nggak ikutin seperti mereka? Kalau kamu ada yang nggak ngerti, tanya sama Abi. Nah, nanti bacaannya akan Abi ajarkan. Bagaimana caranya? Kita tuliskan dulu pakai Latinnya, kan belum bisa mungkin bahasa Arab langsung kan, dengan Latinnya bahasa Indonesia tapi bunyinya Arab gitu. Nah, pelan-pelan mereka hafalkan, lama-lama akhirnya akan bisa dan terbiasa. Karena kan semua yang terbiasa diawali dari semua yang bisa diawali dari terbiasa. Iya, dulu. bisa karena biasa. Jadi kira-kira seperti itu. Dan kalau yang SMP atau SMK
lebih ke arah kita bagaimana menerapkan kedisiplinan yang membangun gitu Bang Rais. Dalam arti gini, karakter disiplin itu enggak sekonyong-konyong atau misalkan ujuk-ujuk dia bisa langsung disiplin, tahu-tahu jam segini harus ngapain enggak bisa. Itu pola penerapannya juga nggak bisa sebentar itu Bang Rais. Tapi dengan continue ya, terus jangan sampai berhenti atau lelah untuk mengajari terus masalah kedisiplinan, otomatis nanti mereka akan terbiasa sendiri. Jam segini harus ngapain ya, harus piket misalkan, atau harus makan. Nggak apa-apa kita di awal mengajarkan, mungkin ada yang cerewet mungkin atau ada yang apa, ya nggak apa-apa. Tapi cara kita memang seperti itu, harus dengan membangun kedisiplinannya, begitu Bang Rais. Nanti lama-lama dia sudah tahu nih. Nggak perlu kita bunyikan bel atau alarm untuk harus apa, sudah tahu, terbangun. Nah, itu biasanya terjadi di anak-anak yang sudah usia tahunan di asrama, gitu Bang Rais. Nih, kalau Abang Ali gimana nih? Kira-kira nanti untuk kedepannya, kalau Abang Ali memang oke menjadi ketua asrama, kepala asrama. Iya, baik Bang Rais ya. Jadi kan selama training kan saya juga banyak merenung ya, banyak berpikir, banyak juga diskusi sama istri, kira-kira cara yang paling bagus untuk mendidik anak-anak ini seperti apa gitu. Ya. Jadi setelah saya kemudian banyak berdiskusi, saya langsung berpikir bahwa sepertinya cara yang paling bagus itu adalah bagaimana kita membangun chemistry dengan anak. Ya, karena kan yang kami tangani sekarang kan usia yang paling tua itu kelas 1 SMP dengan SD kelas 4. Dan kalau kami perhatikan itu dari segi tinggi badannya juga tidak begitu beda gitu. Kemudian dari segi kedewasaan juga tidak terlalu jauh berbeda juga gitu. Artinya mirip-mirip lah perlakuan kepada mereka berdua ini. Ya, jadi setelah itu kan kita semua tahu bahwa yayasan juga sudah punya kriteria tersendiri, misalnya mereka juga punya item-item yang harus ditanamkan kepada anak, atau nilai-nilai apa yang harus mereka tahu, harus diajarkan oleh kepasnya gitu. Dan itu juga kalau sesuai dengan kondisi di sana, maka itu diterapkan gitu. Kalau misalnya tidak, maka kita kembali dituntut untuk berpikir lagi, disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu. Dan adapun metode yang akan saya terapkan tentu tidak akan mengurangi yang sudah ada. Kemudian ada sedikit tambahan, misalnya dibuatkan schedule kira-kira apa kira-kira yang kita sepakati, jam sekian kita ngapain, terus kita buat apa, dan itu semua dibicarakan dari hati ke hati dengan anak gitu, bahwa jam sekian kita harus buat ini, supaya mereka juga tidak merasa terpaksa melakukan itu, karena memang sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa kalau misalnya dilakukan pasti ada hadiah mungkin atau apa, kalau tidak juga mungkin ada hukuman yang disesuaikan dengan mereka gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah saya melihat bahwa mereka itu cepat bosan gitu. Artinya mungkin karena pengaruhannya di asrama terus ya, artinya karena mungkin di lingkungan itu kemudian jarang bersosialisasi dengan teman-temannya, maka sebisa mungkin ada jadwal-jadwal khusus yang bisa membuat mereka melihat dunia luar gitu. Mungkin diajak ke mall, diajak kemana itu, supaya bisa membuat mereka sedikit terhibur juga dengan kondisi yang ada. Jadi setelah kembali ke asrama, pikiran fresh, dan ketika kita arahkan untuk melakukan kegiatan yang kita inginkan, itu bisa lebih mudah karena kita sudah menyenangkan hatinya gitu. Kalau sudah senang kan mereka lebih mudah diarahkan, dan pada saat yang sama kita sudah memposisikan diri sebagai orang yang nyambung dengan mereka. Karena kita tidak hanya egois untuk memikirkan diri sendiri, tapi kita juga berusaha untuk paham dengan apa yang mereka rasakan pada saat itu. Siap. Seperti itu. Ini guru banget nih namanya. Ini guru banget. Betul. Soalnya dari suaranya udah kayak guru banget. Kalau ini mah buang dagang nih. Saya marketingnya keluar. kayak tukang tahu ini, kayak tukang tahu ya. Ngomongnya kayak tukang tahu nih. Emang saya tukang tahu Bang. Tapi pernah marah kan Pak? Pernah abang ini pernah marah sama anak-anak? Jadi sedikit tambahan nih buat Bang Rais. Mungkin ini share pengalaman aja ya. Iya, betul. Ke Abi yang Abi Ali juga yang masih baru juga. Jadi
kita di asrama nih Bang Rais, apalagi challenge juga ya, tadi kan masalah challenge juga, tantangan juga, karena kita nih kan masih di usia-usia ya muda lah gitu ya. Oh masih muda loh. Iya, Ya kira-kira seperti itulah. Yang tua kan Bapak. iya. Kita kan masih Iya. Masih. Saya masih masih ABG bisa lah. nambah. Anak baru gajah apa ya? Iya. Ya jadi Gitu. dalam segi emosi kan kita kalau menurut ilmu ya kita masih labil lah Bang Rais ya, yang antara saya ataupun Iya. Abi Ali ini. Tapi kembali lagi kita ya harus selalu bisa, namanya di asrama di Bang Rais, banyak kejadian-kejadian yang tidak sama sekali terduga sama kita. Oleh sebab itu makanya kita harus sering-sering improvisasi ya dalam segi hal yaitu tadi metode untuk bagaimana cara kita mendidik mereka. Itu kalau orangnya mungkin kaku atau baku, monoton ya, bahasa kerennya mungkin masih konservatif dalam hal mengasuh anak, sudah nggak bisa, karena kita nih sekarang nih ya Bang Rais ada di zaman milenial yang mana mereka sudah mungkin ya apa ya, zamannya berbeda dengan kita dulu. Oleh sebab itu kalau dulu kita mungkin dimarahin sama guru, sama mungkin yang ustadz yang di pesantren, mungkin kita ya nggak marah ya karena memang itu merasa kesalahan kita. Tapi zaman sekarang kan beda. Ada hal mungkin anak melaporkan gurunya sekarang kan, atau misalkan dia nggak terima kalau misalkan dihukum. Nah, improvisasi kita adalah bagaimana cara kita mendidik tapi dengan tidak menekan. Ya, jadi hukuman pun kita berikan ya satu atas dasar kesepakatan dulu nih. Harus ada deal-dealan nih, misalkan kamu nih, kan kita nih sama-sama kita sharing. Dikala kamu nggak mengerjakan ini, kira-kira apa yang harus, konsekuensinya apa yang harus kamu terima. Mungkin setiap asrama beda-beda ya, mungkin ada yang dihukum mungkin piket, atau denda, uang saku, dikurangin uang saku. Nah itu kita buat kesepakatan, jangan kita satu arah. Kalau kita dua arah, mereka kan jadi tahu juga. Kalau satu arah tuh kita mungkin cenderung diktator ya. Kalau dua arah kan terjadi kesepakatan dan dia tahu bagaimana kalau konsekuensinya apabila nggak melakukan, misalkan piket. Nah itu jadi kita nggak ada dasar menghakimi. Kalau dasar menghakimi, anak ini nanti malah bisanya berontak, Bang. Jadi kita jadi sama-sama buat kesepakatan dan itu terjadi di asrama saya, asrama Samarinda itu. Jadi sebelum kita buat hukuman ini, mereka ini kita ajak sharing. Jadi kalau bisa kita bangun, betul tadi kata Bang Ali, apa namanya, kita bangun chemistry dulu di antara kita sama mereka, ya kan? Jadi mungkin kalau mereka misalkan belum mau menganggap kita orang tua karena mungkin kita masih muda ya, anggap kita kakak, sih benar begitu. Masih muda. Anggap kita kakak lah, anggap kita sebagai orang yang mungkin bisa kamu percaya lah, kayak gitu. Jadi kita bukan juga mendudukan posisi kita di sebagai orang yang harus kamu dengar, orang yang harus kamu turutin, enggak. Sama-sama kita bangun chemistry dan nanti akan terbangun sendiri bagaimana cara mereka bersikap ke kita. Ya tidak juga melupakan masalah adab ya, karena kita jelaskan juga kan hal-hal tentang adab, cara Rasulullah bagaimana, itu semuanya kita ajarkan. Dan juga kita juga enggak berhenti terus belajar, Bang Rais. Nah, tadi bagus tuh yang dibilang Abi Ali. Itu saya terapkan juga di asrama saya, masalah kejenuhan di asrama. Setiap minggu nih Bang Rais, di kota Samarinda itu kan ada beberapa taman tuh. Setiap minggu saya jadwalkan, kami nih apa namanya, mungkin pelanggan Grab sejati kan, karena setiap minggu kita nyewa Grab. Sayanya naik motor, ya kan, karena nggak masuk kan Grab semua kan, ada 10 kan, sama Uminya 12. Ya saya naik motor, sama yang apa namanya, yang mabok naik mobil. Nah, yang ini naik mobil. Kita main ke taman, senam ya kan, ya peregangan-peregangan, refreshing lah. Kalau bahasa sekarang mungkin healing-healing dikit ya kan. Healing. Itu lumayan loh pengaruhnya Bang Rais dalam hal mereka menghilangkan kejenuhan. Karena kan ya kalau disibukkan terus dengan belajar, hafalan kan, ya kita sebagai manusia juga kan nggak bisa lah kan. Tapi pernah nggak ada yang kabur?
Kebetulan kalau kabur alhamdulillah jadi di zaman saya alhamdulillah belum ada Bang Rais, dan jangan sampai ada ya. Iya, amin. Tapi kalau misalkan dia Ancang-ancang. ini apa namanya? Kan kalau misalkan mereka nih bulan Ramadan apa Idul Fitri kan Ya. libur tuh, liburan. Nah, banyak juga sih terjadi mungkin di beberapa tempat, tapi kalau di tempat saya pernah ada yang anak nih karena rumahnya dekat ya dari asrama mungkin sekitar cuma 2 kilo mungkin. Padahal anaknya masih kelas 1 SD tuh Bang Rais. Karena merasa sudah tahu, dulu dia kan dari TK nih di asrama, TK mungkin belum berani. Udah sering mungkin ini jalanan ya kan, sering juga kita ajak keluar kan gitu kan, tahu mungkin akhirnya sudah memberanikan diri. Pada saat dia pulang lagi ke asrama kabur. Ya kan? Tapi kabur sebentar aja. Saya langsung sibuk tuh nyari ya kan. Tapi dianterin lagi sama orang tuanya. Anaknya malah dikasih tahu gitu kan. Jangan kabur, kasihan abi uminya mencariin gitu. Ya, alhamdulillah kaburnya sebentar aja begitu. Tapi kesininya mah alhamdulillah biasa lagi gitu. Amin. Iya. Ya benar juga memang. Dulu Bang, waktu Banjarmasin itu dapatnya cewek cowok? Cowok saya Bang Oh, Rais. pasti kan ada perbedaan tuh antara ngurusin yang cewek sama Betul. ngurusin yang cowok. Soalnya Abang Ali mah belum dapat nih. Iya. Baru dapetnya cowok sama cewek ya. Saya Nah, ini pengalaman nih. Gimana tuh perbedaannya tuh? Sangat signifikan Bang Rais. Karena begini ya, kalau cewek mainnya tuh perasaan. Betul nggak? Saya yang ahlinya di sana. Ya. Kita mah. Kalau cewek nih ya. Iya. Jadi kita nggak bisa mungkin agak meninggikan suara. Iya. Ya dalam arti mungkin kalau secara ininya marah-marah lah, kita nggak bisa. Makanya kalau asrama perempuan yang lebih banyak kita libatkan adalah uminya, Bang Rais. Untuk urusan luar, ya itu saya ya misalkan ke pasar atau tiba-tiba mungkin ada preman masuk ya kan. Nah, gitu. Naudzubillah lah jangan sampai. Nah, itu karena asrama perempuan kan uminya perempuan nih. Oh, yang bener Pak. Iya, tidak ada umur laki-laki. Perempuan nggak ya? Uminya yang lebih banyak ngehandle dalam hal segi pengajaran Bang Rais. Karena kan perasaannya jadi biar satu frekuensi. Perempuan nyambung. Kalau kita mainnya logika laki-laki ya. Laki-laki itu kan mainnya logika. Waktu di asrama putra saya lebih banyak terlibat dalam hal pengajaran, pendidikan. Karena apa? Satu frekuensi dengan laki-laki lagi. Dan kita ajak mereka untuk apa ya? Ibaratnya berdebat pun ya masih bisa selaras nyambung karena frekuensinya sama. Karena logika tadi yang bermain. Kalau perempuan uminya, tapi untuk urusan-urusan yang lain, itu keluar saya gitu, Bang. Nah, sekarang kondisi asramanya sekarang gimana Bang? Apa anak udah mulai udah mulai disiplinnya udah oke gitu. Terus bagaimana dengan bangunannya? Apa memang sudah fasilitas sudah bagus atau gimana? Alhamdulillah, kalau dari segi bangunan dulu ya Bang Raisa. Kalau dari segi bangunan yang kita tempati ini di Asrama Suryanata Samarinda ini sudah kurang lebih 5 tahun mungkin ya kita sewa. Jadi dari segi bangunan pun alhamdulillah baik ya, kokoh juga. Cuma kan di atasnya itu kan kayu tingkat nih. Oh, tingkatnya. Di atasnya tempat kamar anak-anak, di bawahnya tempat ruang sholat, kamar saya ya kan, terus dapur segala macam di bawah. Tapi kamar untuk anak-anak nih beraktivitas di atas. Alhamdulillahnya tuh seperti itu. Karena apa? Mereka pada saat, karena perempuan kan, pada saat mereka mungkin ingin melepas kerudung, tidak ragu-ragu karena saya kan di bawah. Jadi karena mereka kalau turun sudah dari tangga, nginjak tangga ke bawah itu kan wajib menggunakan kerudung. Karena aurat kan, dan saya bukan mahramnya. Oleh sebab itu maka alhamdulillah asrama yang kami tempati itu tingkat, jadi mereka beraktivitas di atas, di kamarnya itu bebas, nggak menggunakan kerudung karena sama-sama perempuan aja. Dan dari segi bangunan pun alhamdulillah oke. Dan dari segi anak-anaknya, ya balik lagi yang saya bilang tadi Bang Rais, karena mereka ini ada beberapa tipe ya, ada yang sudah lama,
Ada yang baru, ada yang pertengahan, dan itu semuanya beda-beda juga ininya, karakternya, pola pikirnya. Ya. Apalagi yang udah lama nih SMK ya, otomatis dia sudah terbangun lah, pondasinya sudah ada. Nah yang SD ini nih, benar-benar kita ekstra, ya ekstra pedas atau ekstra apa ya? Ekstra. Original. Extraordinary. Iya. Apa ekstrakurikuler? Ah, itu cara mendidiknya karena memang sangat-sangat berbeda. Apalagi mereka di asrama baru, Bang Rais. Nah, kan usia SD belum mengerti hal-hal yang begitu berat untuk mereka pahami kan, bagaimana caranya ini. Ya itu tadi kita kasih contoh, kita terapkan bagaimana untuk bisa misalkan belajar nih cara fokus saja mereka belum mengerti. Fokus tuh yang kayak gimana sih, Bi? Gitu. Ini kan kamu belajar harus fokus. Fokus tuh yang kayak gimana? Iya kan? Bingung coba kita dibalik kayak gitu. Fokus tuh artinya kamu nggak mikirin hal yang lain. Susah anak-anak ya kan? Banyak yang dipikirin. Nah itu challenge juga buat kita. Tapi balik lagi, kamu nggak kemana-mana deh. Misalkan duduk aja diam di situ sambil perhatikan apa yang kamu pelajari, itu mendidik juga, merangsang fokusnya. Kira-kira gitu, Bang Rais. Kalau di Samarinda ada. Di Makassar. 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 Iya Bang, kalau di Makassar bangunannya tingkat juga, 3 tingkat ya. Tapi yang ketiga enggak dipakai. Jadi hanya 2. Buat gudang Iya. aja mungkin. Iya, enggak Gak pakai sama sekali. sempat sama sekali karena mungkin sudah lama. Kan itu rumah 2014 terakhir kali dihuni. Dan sekarang baru dikontrak lagi ya 2022 bulan 3 kemarin. Itu kan lama sekali ya gitu. Kalau dari segi di lantai bawah ini ya, lantai bawah itu gabung dengan ini kantor. Kantor layanan, fundraising semuanya di situ. Tapi alhamdulillah sejauh yang saya lihat sekarang ya selama training itu tidak terganggu. Artinya mereka juga fokus dengan aktivitasnya masing-masing, kemudian kita juga fokus dengan aktivitas kita juga. Dan memang ketika mungkin kondisinya ketika layanan asrama lagi keluar semua kan, lalu tiba-tiba ada donatur yang datang, maka secara otomatis itu Umi sama Abinya langsung memberikan pelayanan ya. Makanya kemarin ketika di training juga kita diperagakan nih, ya coba peragakan bagaimana cara LA yang baik gitu. Jadi kita semua mulai belajar di situ. Kemudian dari segi anak-anak kan saya juga belum terlalu lama ya berinteraksi dengan mereka. Tapi sejauh yang saya amati memang ini hanya 2 orang Bang. Ini kan tapi perbedaannya cukup signifikan sekali gitu. Jauh sekali. Sampai-sampai kan sekarang yayasan ada lomba nih ya, ada lomba. Yang lomba semua yang item lombanya ini ya diborong 1 orang. Yang satunya saya bilang, "Bi, kenapa yang ini enggak diikutkan misalnya?" Nggak bisa kayaknya itu, Bi. Iya kan, yang sudah sama-sama dengan dia berapa bulan ya, atau sudah masuk mungkin 2 tahun lah itu, ya belum bisa menjamin bahwa mungkin dia bisa lakukan itu. Jadi saya bilang, oh ya mungkin inilah yang dimaksud dengan perbedaan tingkatan pengetahuan seseorang gitu. Tapi saya kemudian berpikir mungkin dia kurang dari segi ini. Tapi tidak menutup kemungkinan dia punya kelebihan di sisi yang lain ya. Makanya itu yang kemudian akan membuat kami lebih ekstra untuk menggalinya. Kira-kira apa potensinya dia ini gitu. Kan saya kemarin pernah dengar itu ceritanya Oki Setiana Dewi. Iya. Yang mana ya? Iya. Iya, saya tahu ya, yang pernah viral ya kan ceramahnya. Iya betul. Bahwa masing-masing anak itu ternyata tidak ada yang bodoh gitu. Bener memang. Mungkin kita sepintas menjustify bahwa dia tidak punya pengetahuan apa, tunggu dulu Pak. Kalau kita lihat dari segi yang lain, siapa tahu dia lebih unggul dan itu bisa menjadi sebuah potensi bagi dia. Benar, gitu. Makanya setelah saya diberitahu gitu ya sama Kepas yang baru, oke lah kalau begitu, karena mungkin anak ini punya potensi di situ, itulah yang kita ikut ke lomba gitu. Ya mungkin sejauh ini gitulah. Bismillah, semoga bisa menjadi Kepas yang baik. Amin. Luar biasa. Nah nanti gini, Abang kan di Samarinda itu kan anak-anak sudah ada yang SMK, Iya, ada yang SD segala macam ya kan. Apa prestasi yang mereka dapat hari ini selama dia masih di apa sih namanya di asrama ini? Jadi kalau secara prestasi nih Bang Rais, kebetulan saya pernah menang lomba makan kerupuk. Pernah Benar saya. waktu itu main kalah bukan? Waktu itu kerupuknya pakai saus sih, jadi enak.
Aduh nih. Kalau pakai kecap saya kurang suka Iya, tuh. benar. Iya, makanya pakai Emang saus. enakan pakai saus ya. Juara 1 saya. Oh, luar biasa. Hadiahnya apa? Kerupuk lagi, Pak. Ini biar nggak terlalu tegang Iya, ya. iya. Iya. Padahal, Intermezzo aja. padahal yang tegang itu enak loh. Iya. Kan. Apalagi kalau pakai bakso ya kerupuk waktu itu. Iya. Gimana Bang, gimana? Iya. Pertanyaannya apa ya, Bang Riz? Tadi saya nanya, itu bakso itu bagaimana bakso itu? Banget nih ya, yang atuh ini nih ya. Ya mungkin prestasi apa yang kira-kira Ya. yang bisa diraih dari anak-anak? Alhamdulillah kita pernah juara umum lomba yel-yel. Bang Yel-yel. Riz. Ya, yel-yel. Alhamdulillah asrama kami menang. Itu waktu itu lomba gabungan seluruh asrama Kaltim. Nah, itu kami menang alhamdulillah. Jadi itu juga anak-anak saya biarkan mereka berkreasi, Oh, berekspresi. Bagaimana nih? Saya menuliskan sajak yel-yel ataupun bagaimana cara mereka berekspresi dalam yel-yel. Saya aja kaget Bang Rais. Ternyata mereka tuh ya diam-diam tuh ada potensi gitu maksudnya. Alhamdulillah gitu. Jadi paling enggak ada yang bisa kita banggakan. Pialanya alhamdulillah sampai sekarang pun masih ada. Bisa dijual, bisa jual nggak? Waktu itu udah sempet jatuh sih. Mungkin kurang harganya. Terus ada juga yang menang lomba apa lagi ya? Saya lupa itu. Apa nih? Ayo. Main sekali ya. Lomba ini apa? Lomba tahfiz apa ya? Lupa tahfiz. saya itu. Pokoknya alhamdulillah. Tapi balik lagi gini Bang Rais, dalam segi kita apa yang tadi dibilang Abi Ali juga, masing-masing anak ini potensinya berbeda-beda. Iya, benar. Oleh sebab itu menjadi tantangan juga buat kami ini menggali apa yang ada di masing-masing anak ini. Benar. Belum tentu secara pelajaran dia bodoh, tapi di sisi lain mereka bodoh juga enggak. Ya. Nah, kita makanya nggak bisa untuk menjudge, oh anak ini nggak bisa nih pelajaran ini, otomatis yang lain nggak bisa. Otomatis kita harus mencari, dan itu challenge buat kita. Karena setiap anak spesial, setiap anak punya kelebihan dan potensi masing-masing tersendiri. Makanya kami dari Sahabat Yatim juga ada penugasan juga dari Bapak Pembina juga untuk bagaimana menggali dan mengarahkan. Apabila mereka senang mungkin di olahraga apa, ayo kita masukkan misalnya bulu tangkis, kita masukkan sekolah bulu tangkis, atau bola mungkin sekolah bola, atau misalkan apa mungkin adu panco, apa terus banget. Nanti jangan balet ya. Nah, kalau balet nanti saya mau coba daftar itu, Bang Rais. Aduh. Puyeng akhirnya. Ya kira-kira begitu, Bang Rais. Selama berapa tahun? Udah 2 tahun ya? Ya, kurang lebih jadi kepala Kalau Bang Ali baru 6 bulan, Iya, baru 1 minggu ya? 1 minggu lah. 1 minggu pasti kan ada, walaupun belum lama, Iya. dan ini 2 tahun pasti ada momen-momen yang berkesan ketika sama anak-anak. Kira-kira momen-momen penting itu momen-momen apa nih? Yang momen-momen lucunya, atau momen-momen lagi keselnya, atau momen-momen yang paling berkesan lah sampai saat ini itu masih ada di dalam hati. Kira-kira apa tuh? Yang mana dulu? Yang mana? Ya ini dulu nih. Yang paling senior, Yang paling senior, ya, Senior. kan kita Gimana ya senior? Harus menjadi pendengar ini. Ya. 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 Jadi begini, Gini lagi nih kan? Gonoknya kira-kira. pada zaman dahulu kan kalah. Enggak. Serius. Serius. Ini yang paling haru ini, dia terharu kan. Nggak ada kopinya sih masalahnya. Makanya aduh. Ini tim kreatifnya mana sih? Besok lagi beli kopi. Beli kopinya di Medan jangan Bang Rais, nggak nyampe. Ah, jadi kalau bicara masalah mungkin kesan, otomatis kita berbicara masalah suka duka ya, Bang Rais ya. Karena belum. Nah, jadi saya nih kan dunia baru ya dalam hal, walaupun udah 2 tahun dan mungkin waktu jadi marketing juga berinteraksi juga sama anak-anak ya, walaupun nggak intens atau nggak sering, tapi kita sudah nggak begitu kaget. Tapi karena langsung kita ada di rumah yang sama, ya kan, atap yang sama, meja makan yang sama, otomatis ya banyak suka duka, apalagi ya menjalani kehidupan selama berjam-jam ya,
di asrama tuh Bang Rais. Bukan 24 jam lagi, berjam-jam gitu. Nah, ada momen ketika kita nih mau pergi, anak-anak yang kecil ya terutama ya. Kita nih ditanya, Abi mau kemana gitu. Saya pengen ikut Bi, atau Abi jangan pergi lama-lama, ntar kami kangen. Coba Bang Rais dihadapkan dengan situasi seperti itu. Sudah saya sedih. Nangisnya jangan dari kuping Bang. Itu namanya conge. Ya, itu tuh apa ya? Karena anak kan saya juga punya anak nih Bang Rais, tapi masih kecil kan, belum apa. Nah, kita nih ada anak, bahasanya anak orang lain ya, tapi sudah kayak menjadi anak kita sendiri gitu Bang Rais. Nah, itu di hadapan momen seperti itu, ya sedih ya, terharu gitu ya. Oh, ternyata kita nih di mata mereka tuh ada dalam hal ada sosok yang mereka rindukan ataupun mereka apa ya bahasanya ya, ambil contoh atau apa. Tapi kan nggak astral kan, sosok itu nggak astral. Enggak, kalau ke astral itu jin. Nah, kira-kira begitu Bang Rais. Dan ada juga momen-momen mungkin yang orang nggak biasa, misalkan pada saat mereka nanya pelajaran pun ya, nanya PR ya. Abi, Umi, misalkan Umi ini jawabannya apa ya Mi, kayak gini, bagaimana cara kita menjawab ini Mi? Itu kan mungkin ya bagi orang terdengar biasa, tapi menurut kita luar biasa. Karena apa? Mereka ada rasa kepercayaan terhadap kita. Iya benar nggak? Iya, betul. Kalau mereka nggak percaya nggak mungkin nanya kan sama Iya, kita. nggak mungkin. Nah, itu menjadi oh ternyata menjadi kesan sendiri buat kita. Jadi walaupun ya ilmu kita belum ya kedorol belum banyak, tapi kita terus belajar, dan cara memahami anak-anak juga kita terus belajar. Tapi dengan adanya interaksi dua arah tadi, mereka percaya kita percaya mereka, otomatis ya akan terbangun. Nah, itu salah satunya. Terus momen kita makan bareng, itu kesan juga tuh Bang Rais. Pada saat apa, misalnya kadang saya kan orangnya suka bercanda, kadang lauknya saya ambil, mainan gitu, maksudnya Emang bukan ngambil sebenarnya, bukan ngaji ngambil. emang saya kurang sebenarnya. Nah, gitu. Abi, ini saya nggak suka ini, misalnya ada daun selada tuh kan kadang di pecel ayam tuh ada daun selada. Saya nggak suka ini buat Abi aja. Dikasih saya, dikompokin banyak banget, Bang. Semuanya nggak pada suka. Ini dalam hati ini saya kambing apa orang? Mungkin dia pikir gitu kali. Mungkin. Itu momen-momen ya lucu lah, berkesan juga gitu. Apalagi mungkin kalau kita lagi rekreasi bareng untuk, aduh ya banyak lah momen-momen suka dukanya gitu loh. Pernah rekreasi di sana, pernah? Ya, alhamdulillah pernah. Ya. Walaupun pengajuannya baru di ACC bulan ini. Nah, gimana Bang Ali? Kalau Bang Ali nih? Iya, kalau Bang Yasai kan begini, sejak dari mahasiswa itu kan sudah sangat, ya boleh dibilang dekat juga dengan anak-anak begitu. Karena kita di lembaga kerohanian kan, tentu berkomunikasi, berinteraksi dengan anak-anak yatim itu kan sudah sering biasanya masuk dalam program kami gitu. Jadi tamat kuliah juga kan saya pernah mengabdi di mengajar anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Oh, Pernah di situ 1 tahun. kayak ini gitu, khusus. Saya bukan khusus. Ya, istimewa. Jangan pikir saya SLB ya. Ada khusus dia. Iya gitu. Jadi ada satu momen yang boleh dibilang lucu sih, cuman iya begitulah mungkin. Jadi gini ceritanya kan kita training ini kan ada praktik itu membacakan kitab Bulughul Maram gitu. Iya. Jadi kumpul semua anak-anak ini, kan saya kan sudah lama tidak berkomunikasi dengan anak-anak seperti itu, memberikan pembelajaran, memberikan motivasi ya kan. Ketika kesempatan itu ada, maka saya berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu katanya. Ya bagaimana lah layaknya seorang ayah gitu, seorang guru kan. 2 hadis yang saya baca waktu itu dengan penjelasannya kan. Kan 2 anak ini selesai semua itu, anak yang satu saya tanya, tadi hadis yang pertama tentang apa? Diam. Tidak ada respon sama sekali. Ya Allah. Jadi hilang semua. Iya hilang. Tidak ada bayangan. Oh iya. Tapi kan sebelumnya sudah ada informasi bahwa Bi nanti itu ya 2 anak ini perbedaan mereka sangat ini dari segi daya ingat. Itu yang harus diingat ya. Gitu. Oh iya siap.
pas kejadian tadi saya langsung ingat, oh iya ini yang dibilang tadi ya, bahwa itu dari segi mungkin ya mungkin potensi atau mungkin kekurangannya orang atau apa ya, tapi yang itu yang kemudian kita anggap saja lelucon supaya yang tadi juga tidak tersinggung, dan sampai sekarang saya masih ingat itu gitu kejadiannya. Oh iya, Awal-awalnya itu ya. iya yang berkesan ya. Abi kalau ngajarin bapak ini tuh udah sama. 1 menit hilang. Jangan itu setengah menit udah Iya, keluar. blank. Oh iya. Secepat itu udah menghilang ya. Maklum faktor U itu. Ya Allah, ya kan makin seru aja kalau kita ngomong ini ya. Aduh, adakah pesan dan harapan buat anak-anak asrama Bang? Pesan dan harapannya kira-kira apa nih? Yang senior dulu dah. Iya, senior kan memang. Soalnya banyak kan dikit orangnya. Iya. Jadi gini, mungkin apa ya, pesan dan harapan saya untuk anak-anak, dan mungkin ya bukan cuma saya tapi oleh abi-abi yang lain juga sebagai kepala asrama. Harapan kami ini ingin mereka menjadi anak yang sukses, berhasil gitu, Bang Rais. Itu nggak bisa dipungkiri, pasti semuanya nggak ada Iya. kepala asrama ataupun abi-abi di asrama yang mengharapkan anak ini menjadi gagal. Karena kalau dia gagal, kita pun ikut bertanggung jawab. Kenapa? Kita punya apa ya, konsekuensi amanah untuk bagaimana cara kita memberikan pelajaran pendidikan kepada mereka, walaupun tidak terlalu terlibat ya, dalam arti mereka di sekolahnya dengan gurunya ya kan, atau misalkan mereka les privat ya dengan gurunya juga, tapi selama di asrama ini kan bisa kita berikan atau sharing tentang hal akhlak mungkin, atau adab-adab, atau bagaimana menuntut ilmu, sama-sama belajar aja gitu Bang Rais. Nah pasti harapannya ingin mereka menjadi anak yang sukses dan berhasil, dan bisa menjadi kebanggaan untuk keluarganya. Itu Bang Rais harapan kami sebagai kepala asrama. Bukan hanya ingin mereka apa ya, sukses dari segi keduniawian ya, tapi dari segi akhirat pun insya Allah apa ya, kami berharap mereka nih bisa menjadi apa ya, pemanggil, misalkan ada Syafaat. syafaat. Oh ya, syafaat. Ada anak yang memang anak yatim nih, atau anak yang di asrama ini, mereka pernah kami atau saya bina, saya didik ya, dan mereka nanti masuk surga Bang Rais. Dan kebetulan saya masih nyasar nih, mungkin nggak tahu jalannya. Iya. Ya, naudzubillah cuma ya. Mengerikan. Ya kan? Naudzubillah. Tapi mereka nih ditanya sama Allah, hai, kamu kenapa bisa masuk surga? Nah, otomatis insya Allah kalau mereka sukses akhiratnya, ingat, mudah-mudahan mereka ingat kepada kami yang dulu telah mungkin sedikit banyaknya telah memberikan mungkin pengasuhan kepada mereka. Oh, saya dulu diasuh oleh Abi Rijal. Tolong ya Allah, dia masih nggak tahu kemana nih Abi Rijal ya Allah. Mudah-mudahan ingat ya. Mudah-mudahan ingat. gitu. Harapan kami Allah. juga Iya. seperti itu. Amin. Jadi apa ya, semua yang kita lakukan ini menjadi apa, dalam ridho Allah gitu Bang Rais. Pesan saya, tadi kan harapan ya. Iya, harapan itu. Pesannya untuk anak-anak apa untuk? Untuk anak-anak apa? dong. Untuk anak-anak, baik. Pesannya untuk anak-anak kami yang ada di asrama, kalau kamu sekarang mungkin ada di asrama, kamu jangan pernah berkecil hati. Ya. Karena apa? Kamu dan anak lain yang di luar asrama pun kamu spesial. Ya, kamu nggak ada, kamu mentang-mentang di asrama yatim mungkin bahasanya, terus kamu merasa rendah diri. Ya. Kalau rendah hati kita boleh. Artinya apa? Rendah hati itu kan kita nggak boleh sombong. Tapi kalau rendah diri jangan. Rendah diri itu kita minder, kita merasa saya anak yayasan, saya malu untuk beraktivitas, berkembang, berekspresi, jangan. Kamu tetap spesial walaupun kamu di asrama. Mungkin hanya tempatnya saja yang berbeda, tapi kamu di mata Allah juga kamu spesial. Karena Allah melihat bukan dari segi
ekonomi, kamu miskin atau kamu kaya, bukan. Tapi dari segi ketakwaan kamu kepada Allah, itu yang dilihat. Makanya tetap semangat, jangan berkecil hati, raihlah apa yang menjadi cita-citamu, dan semoga kamu menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Amin. Ya Ya Allah. Rabbal Alamin. Nah, kalau Bang Ali nih, pesan dan harapannya ke depannya gimana untuk anak-anak? Jadi Bang begini ya, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa menjadi seorang kepala asrama itu tanggung jawabnya tidak kecil ya, besar sekali tanggung jawabnya. Tapi ada satu pesan yang pernah saya dengar bahwa janganlah kalian meminta agar beban di pundak kalian itu dihilangkan, tapi mintalah kepada Allah agar diberikan pundak yang kuat gitu. Jadi kalau misalnya ini kan saya baru 2 ini, ya. Saya sudah siapkan pundak saya ini, mungkin ke depan akan banyak anak-anak yang kemudian menjadi anak mukim di asrama Makassar gitu. Itu kita sudah siapkan memang, karena kalau kita tidak siapkan dari sekarang dan ketika mereka datang misalnya dengan di luar perkiraan kita, kan kita kaget dan boleh jadi itu mengganggu keikhlasan kita gitu. Oh, ini saya tidak duga begini sebanyak ini gitu. Maka insya Allah kita sudah berusaha untuk menyiapkan ruang-ruang kosong di dalam hati untuk bisa menyesuaikan diri dengan segala kondisi yang ada gitu. Jadi untuk pesan buat anak-anak yatim yang saat ini ada di asrama Makassar maupun di asrama-asrama yang lainnya, bahwasanya kami akan berusaha untuk menjadi pengganti orang tua kalian gitu. Artinya kan kalau kepas saya ya yang mentraining saya bilang bahwa kalian bersama anak-anak itu pastikan 24 jam gitu ya. Dan tidak cukup kalian hanya berinteraksi secara lahir begini ya. Tapi coba usahakan untuk menyebut mereka juga di dalam doa-doa kalian gitu. Di samping kalian doakan orang tua kalian, anak-anak kalian juga, coba doakan juga mereka gitu supaya diberikan kebahagiaan, juga diberikan kemudahan dalam segala urusan gitu. Jadi itu yang coba kami ingin sampaikan, bahwasanya kami sudah menganggap kalian itu sebagai anak kami sendiri juga gitu. Dan akan berusaha untuk seadil-adilnya. Karena waktu pekerjaan ini kita terima, langsung Umi pernah bilang ke saya begini, Bi, saya dulu pernah dengar ceramahnya Ustadz Dasat Latif itu beruntung sekali itu para Abi dan Umi yang pengasuh ya anak-anak yatim itu, ketika mereka bisa berbuat adil dengan anak yang mereka asuh itu. Artinya tidak ada perbedaan perlakuan dengan anak-anaknya. Ini berat sekali ini loh, berat. Artinya ada anak darah daging kita nih ya, sementara ada anak darah daging orang lain. Tetapi kita berusaha untuk legowo dan menyamaratakan perlakuan gitu. Dan tentu akan diganjar pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang ingin kami sampaikan, dan kami juga tidak memaksa kalian untuk mengakui penuh hati kalian bahwa kami sebagai orang tua kalian, karena mungkin boleh jadi dari segi perlakuan beda dengan orang tua kalian. Itu tergantung kalian, dan kami siap menjadi sahabat, siap menjadi kakak, siap menjadi teman curhat dan lain sebagainya gitu. Kemudian dari segi harapan, tentu kami berharap mudah-mudahan di hari kiamat kelak gitu ya, kita bukan menjadi orang yang saling memusuhi satu sama lain gitu. Kan akan muncul suatu kondisi nanti itu ketika orang membenci sahabatnya dulu, membenci teman-teman pergaulannya waktu di dunia. Alasannya sederhana, karena dia sudah menjerumuskannya ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mereka nanti akan saling berdebat di mata Allah nanti. Ya, semoga sedikit kebaikan yang kita tularkan selama di asrama itu bisa membawa kebaikan di dunia dan lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Alhamdulillah. Saya kalau udah dengar begini rasanya Mau main bola ya Bang rasanya? karena makin seru aja gitu. Cuma permasalahannya kita dibatasi oleh waktu. Waktu yang bakal memisahkan kita. Kopinya belum datang, Bang. Masalahnya dari tadi saya nunggu kopi belum datang juga. Aduh. Baik,
sahabat bincang lupa. Bincang sahabat. Sahabat bincang. Inilah sosok anak muda yang luar biasa. Insya Allah. Kenapa saya bilang anak muda? Karena saya lebih tuaan saya dibanding mereka. Karena masih muda-muda, umur masih sekitar 20 dan 25-an. Iya, 25-an. Cuma ini agak lebih tua nih rasanya. Bang Ali, terima kasih banyak sudah mau datang ke ke Pondok Kacang, ke Tangerang Selatan. Dan ini Bang Rijal juga, terima kasih banyak. Siap Bang Kotan. Semoga apa yang abang-abang lakukan pada hari ini dan seterusnya mendapat Amin, amin ya Allah. Baik, bincang sahabat, kita akan ketemu lagi dalam acara Gelombang yang sama dengan Rais isi endut yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.